Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. semuanya, pagi hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu kalimat bersyarat. Syarat. Ya, namanya saja sudah menjadi kalimat. Kalau kalimat itu kan berarti sudah menjadi ayat. Ya, kalau ayat berarti nanti kita sudah harus menguraikan. Nah, sudah latihan menguraikan. Nah, makna dari kalimat bersyarat adalah terjadinya sesuatu atau terjadinya sesuatu itu tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ambilkan contoh misalnya dengan bahasa Indonesia, jika kamu belajar dengan rajin, maka kamu pasti naik kelas. Nah, itu kan syarat terjadinya kamu naik kelas itu kan harus belajar yang rajin dulu kan gitu. Conditional sentence ya, Pak? Ya, itu yang dimaksud kalimat bersyarat. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, nanti akan bertemu dengan 3 kalimat syarat. Ada 3 macam, Bunda. Ada 3 macam kalimat syarat. Ya, boleh dicatat. Kalimat syarat ada 3 macam. Satu. Pada kalimat tersebut ada huruf syaratnya. Pada kalimat tersebut ada huruf syaratnya. Nah, huruf syarat apa saja? Huruf syarat, Bunda bisa lihat nanti ditulis saja buku materi halaman 38. Huruf syaratnya ada di buku materi halaman 38. Ada itu. In, man, ma. Ya. Nah, itu nanti aja Bunda ya. Nah, terus kalimat syarat yang kedua. Yang kedua. Ya. Ya. Apabila di dalam kalimat tersebut terdapat KKSAD, ya, ada KKSAD-nya yang tidak lengkap. Oh, KKSAD mati ya, Pak? Ya, tidak lengkap bisa mati, ada bisa laknya. juga, Bunda, tergantung nanti pelakunya siapa. Ya. Bisa jangan, bisa. Ya, oke. Jadi satu, yang pertama tadi ada huruf KKSAD-nya, ada huruf syaratnya. Nah, itu gampang kalau ada huruf syaratnya. Tapi yang kedua, ini tidak ada huruf syarat, tetapi KKSAD-nya tidak lengkap. Gitu. Ya, jadi yang kedua tidak ada huruf syarat, tetapi KKSAD-nya tidak lengkap. Iya. Nah, itu gampangnya gitu. Kemudian yang ketiga, maknanya kalimat bersyarat. Bisa jadi itu nanti kalau maknanya kalimat bersyarat, bisa juga itu KKL. Bisa KKL, bisa juga KKP. Nah, gitu. Saya ulangi. Untuk yang ketiga, itu dilihat dari maknanya, Bunda. Iya. Datang ya ke rumahku, saya kasih minum
Sirup. air dingin. Nah, misalnya. Datang ya ke rumahku, saya kasih minum air dingin. Nah, itu nggak ada huruf syaratnya, nggak ada. Huruf syaratnya nggak ada. Tapi di situ ada KKP-nya. Datang. Kalau Datanglah. datang dapat minum gitu ya. Ya, itu kan syarat. Hmm. Itu nggak usah ditulis Bunda yang itu. Iya. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, karena yang kita akan bahas ini berupa kalimat, maka kita ambil ayat tentunya. Iya. Mulai hari ini Bunda, kita Ya. sudah akan terjun ke ayat. Ya. Kenapa? Secara Masya teori Bunda, sebetulnya secara teori sudah saya sampaikan semua. Kalau toh ada yang belum paham, nanti sambil jalan kita bahas satu persatu. Setelah kita bertemu dengan kata-kata tersebut. Nah, tolong Bunda, kalau untuk huruf bermakna, jangan lupa ditempel di depan kita saja setiap belajar. Karena apa? Karena huruf bermakna ini nggak perlu dipelajari, nggak ada secara teorinya, nggak ada. Pokoknya di situ langsung kita Artinya. lihat artinya saja. Ya, Pak. Seperti misalnya wa artinya dan. Dan. Tapi wa juga bisa berarti Demi. demi. Sedangkan demi ya. Kapan untuk berarti demi? Kalau huruf sumpah itu Pak. Kalau dia di pangkal kalimat, di pangkal ayat. Ayo, itu bukan kunci itu. Huruf sumpah kata kedua Sumpah. huruf jalalah. Ayo. Huruf sumpah bukan Pak? Huruf sumpah bukan? Iya betul, huruf sumpah. Sumpah. Tapi cirinya apa? Cirinya huruf kedua asroh. Ada huruf Allah setelahnya. Jadi kata benda berikutnya berharkat kasroh. Nah di situ kuncinya Bunda. Oh iya. Kata Saya benda ulangi. berikutnya. Oh itu kuncinya Pak Joko. Masya Ya Allah. betul. Gimana? Ya, saya ulangi. Wa bisa berarti demi apabila kata benda di belakangnya berharkat kasroh. Kata benda ya Bunda. Iya. Kata Misalnya, benda ya. Ya kata benda. Saya ambilkan contoh walaili. Tuh kasroh kan? Wal asri. Tuh Kasroh. kasroh kan? Iya. Iya. Apa lagi? Wasamsi. Kasroh. Apabila apa Pak Ustadz? Apabila berharkat. Kata benda berharkat. Saya ulangi. Wa bisa berarti demi apabila kata benda di Benda belakangnya setelahnya. atau diikuti kata benda di belakangnya dia berharkat kasroh. Harokat kasroh. Betul. Masya Allah Pak. Kalau wadduha Ustadz itu kan Mbak sumpah. Bentar, belum selesai masih koma. Bunda. Paham. Sabar Bu saya. Ya, sebentar, belum selesai. Kecuali, Anda kecuali Bu, akar kata ketiganya huruf sia. Oh ada sianya. Ada sianya di situ. Ya. Duha itu belakangnya di situ kalau tidak salah ada huruf sia. Iya. Ada huruf sianya. Kecuali di Dahaya. Apa belakangnya dahaya? ada huruf sia. Tapi kalau nggak ada huruf sia, normal, maka pasti belakangnya kasroh Bunda. Itu Kasroh. ya yang berkata demi. Baik Bunda. Dan begini Bunda, perhatikan. Untuk huruf bermakna itu sebetulnya fleksibel Bunda. Saya ulangi, huruf bermakna itu lebih fleksibel. Dia kadang-kadang menyesuaikan dengan makna kalimat itu. Kadang-kadang diartikan dengan, kadang-kadang diartikan untuk, kadang-kadang diartikan kepada. Nah, itu menyesuaikan dengan makna dari kalimat itu sendiri. Ya, maka Buya di dalam buku Buya pun hanya diberikan contoh sedikit. Ya kan? Di dalam bukunya kan hanya sedikit kan, Bunda? Iya.
Nah, kemudian ada yang membuatkan, tetapi dengan catatan itu juga ditulisi halamannya. Ya, kenapa ditulis di halamannya? Karena di kata tersebut di halaman itu maknanya bisa banyak, artinya bisa banyak, macam-macam di situ. Nanti makanya nanti bisa kita lihat. Bahkan Bunda nanti kalau Bunda lihat di kamus yang Munawir itu lebih banyak lagi nanti. Itulah huruf bermakna. Cepat lagi ya Pak. Ya, tapi sekali lagi secara teori itu untuk huruf bermakna itu tidak bisa diotak-atik, dan kita sebut huruf bermakna karena memang huruf-huruf tersebut tidak mengubah atau tidak berubah harkatnya. Seperti wa, nggak pernah wi, nggak pernah wu. Seperti man, itu ya man saja. Kalau nanti ada min, mungkin artinya sudah beda lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena kita akan menguraikan ayat untuk membuktikan apakah ini kalimat syarat atau bukan. Nah, sekarang coba tolong saya minta siapa Bu? Mau saya minta Iya, bantuan. iya Pak Joko. Siapa yang ditunjuk, Bunda? Untuk apa Pak? Pak Joko terlempar. Pak Ibu Siswa. Oh, Bu Siswa nggak ada. Iya ada. Kenapa? Nah, Bu Siswa Ada. coba tolong bantuannya ditunjuk siapa mungkin yang tidak pernah nongol ya. ditunjuk. Tidak pernah ditunjuk, tidak pernah nongol, ngumpet-ngumpet. Ya. Ah, siapa coba? Apa ya? Bu Heti atau Bu Titin mau nggak nih Bu Titin? Bu Iya, Bu Titin. Titin. Bu Titin coba buka buku modul latihan Bu Titin. Ya, Titin buka mic-nya Bu Titin. Bunda Titin buka buku latihan Bunda. Buku modul latihan. Yang lain juga boleh, yang lain juga dibuka modul latihan. Buka mic-nya Bu Titin. Lihat halaman 3. Tips latihan. Ya, tips latihan. Ibu Titin buka mic-nya. Nah, Maaf Bu, saya ini sambil meeting sambil buka. Oh ya, nggak apa-apa Bunda. Kalau gitu nomor nggak berapa ada. Ustaz? Oke, kita ganti sama Siapa? Ibu apa ya? Bu Afrida siap nggak Bu Afrida? Mbak Frida, tolong bacakan halaman 3 buku modul latihan. Bu Afrida mic-nya. Afrida Sawalunto. Ya, Bu Afrida mic-nya dibuka ya. Silakan Bunda. Bu Afrida mic-nya dibuka. Ibu. Lain lagi Bunda kalau gitu. Oke, Bu Yusra siap nggak Bu Yusra? Bu Yusra. Buka mic-nya Bu Yusra. Enggak juga. Lanjut. Ya udah, yang ada wajahnya aja deh, yang nongol wajahnya aja. Saya nongol wajah. Orangnya ya. Yang wajahnya nongol. Ya nongol. Saya aja lah Bu. Nongol. aja Bu Sispa. Kita boleh Ya, Bu Yana. Bu Yana, silakan Bu Yana. Bu Yana buka buku modul latihan halaman 3, itu judulnya tips latihan. Tulis ayat yang Ya. diterjemahkan. Latihan. 1. Tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. Ya, 2. baik. Sebentar Bunda, satu-satu ya Bunda. Satu-satu. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk latihan menguraikan ayat, ya, Bunda jangan langsung di Al-Quran. Jangan langsung di Al-Quran. Al-Qurannya dicoret-coret. Coret-coret. Ya, saya tidak merekomendasikan ya. Jadi tolong jangan dicoret-coret Al-Qurannya. Ya, kalau sekedar tanda-tanda menggunakan pensil nggak apa-apa. Tapi kalau dicoret-coret jangan. Jadi nomor 1, tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. Buku khusus itu maksudnya yang buku yang gede itu, buku latihan bergaris. Iya. Folio bergaris. Ya, seperti yang ada di papan tulis saya, itu sudah saya tulis.
Kemudian Bunda, kalau itu terdiri dari beberapa baris, maka tolong dikasih jarak antara baris pertama dan kedua. Ini dikasih jarak berapa Bunda Siswa? Biasanya berapa Bu Siswa? 8 biasanya Pak, 8 Oh, garis. 8 ya. Lebih sepuluh, banyak Pak. lebih bagus Bunda supaya nanti keterangannya lebih banyak. Ya. Iya. Ya, minimal 8 gitu ya, Bunda. Bisa 10 sih. Oh, 10. tuh kalau Bunda Siswa 9 malah ya, 10 bisa tuh. 9 atau 10 ya, biar Ini lebih. satu halaman dibagi 2 saja, Pak. Betul ya, satu Ah, halaman. silakan. Pokoknya itu teknis ya, Bunda ya. Ya, Teknis, supaya ya. longgar menulisnya. Ya, supaya nanti untuk menuliskan penjelasannya juga Adanya. kemudian nulis ayatnya juga agak gede-gede saja supaya tidak terlalu, kalau kecil-kecil biasanya ibu-ibu tulisannya kecil-kecil halus, rapi. Nah, jangan yang agak gede aja Ini gimana biar ini? jaraknya agak longgar. Ditulis Ya, oke. Terus berikutnya nomor 2 Bunda. Nomor 2, penggal ayat-ayat sesuai dengan komponen yang ada. Ya, nanti setelah kita tulis kita penggal. Apakah dia sebagai kata huruf bermakna? Apakah dia sebagai kata kerja? Apakah dia sebagai kata Atau benda? Nah, itu kita benda. penggal-penggal gitu berikutnya, Bapak Ibu. Itu langkahnya. Berikutnya nomor 3. Nomor 3, bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin. Ya, Yaitu- ini seperti yang sering kita gunakan untuk latihan kan? Jadi Iya. diuraikan bentuknya. Pelaku Nah, akar. bentuknya bentuknya KKSAD, bentuknya KKL, bentuknya KKP. Nah, supaya karena kita sedang belajar, nah, kita tuliskan ciri-cirinya. Oh, ini KKL, ciri-cirinya apa? Ada tambahan waw alif misalnya. Nah, jadi nanti ciri-cirinya juga sebaiknya kita tuliskan. Oh, ini KKSAD karena ciri-cirinya diawali dengan ya. Nah, misalnya. Kemudian yang B. Apa itu yang B? Pelaku. Pelaku. Nah, pelakunya siapa? Nah, Anda masih ingat kan pelaku mulai dari pelaku wa sampai nahnu? Ya. Kalau dia KKL misalnya, di belakangnya ada na panjang. Oh, ini berarti pelakunya Nahnu. nahnu. Nah, nahnu itu cirinya na panjang itu. Kemudian akar kata. Nah, seperti kita ketahui akar kata itu kan selalu terdiri dari 3 huruf. huruf. Kalau hanya 2 berarti Ada sia. Ada huruf sia. kalau ada sia 1 huruf, maka jangan lupa kaidahnya. Kaidah 1 1. sampai dengan kaidah 9. 9. Begitu nanti. Jadi cirinya Bunda tahu. Oh, ini misalnya kata kana asalnya dari kawana. Nah, ini kaidah 1. Poin 2. Poin 2. Nah, Di dalam akar kata. ya, huruf sia di tengah akar kata, waw dan ya dia berubah menjadi alif. Alif. Nah, misalnya Alif. nanti penguraiannya modelnya seperti itu. Ya. Itu kalau misalnya huruf sia. Nah, kalau huruf sianya ada 2, penjelasannya gimana? Sesuai dengan penelitian Al-Hasani, ini termasuk 4 kata di dalam yang 4 ya. yang terdiri 90% 90%. Begitu penjelasannya. Kalau yang 2 huruf sia. Iya. Nah, itu kalau yang Kalau yang 3 Pak, yang 3 ada berapa Pak? kalau yang 3 cuma 1 kan Bunda kemarin? Oh, cuma 1 ya? Nggak usah diuraikan lagi. Oh iya, cuma 1. Ya, cirinya nggak usah. Kemudian pola. Nah, pola seperti kita ketahui, pola yang sudah kita pelajari kemarin, ya, mulai dari pola fa'ala sampai Tafa'ala. tafa'ala. Nah, kita ingat di situ. Nomor 4 Bunda Yana.
Nomor 4, bila terdapat kata benda, maka uraikan Nah, bentuk kata satu. benda. Ya, terus Bentuk kata benda KKB, KBKK, KBK, KBPA, KBPA, atau KBPP, KBPP, ataupun kata benda murni, terus subjek ataupun objek, tunggal, ganda, ataupun jamak. jamak, B. akar B. kata, B, akar kata. C, Hmm. pola kata kata kerja. kerja. D, pola kata benda. Baik, saya lanjutkan. Nah, bila kata yang akan kita uraikan itu termasuk kata benda, maka kita lihat bentuknya apa? Apakah dia bentuknya KBKK kah? Apakah dia KBPA kah? Atau dia KBPP kah? Atau KB murni? Nah, kalau KBKK cirinya apa di situ KBKK? Kalau dia KBPA cirinya apa? Masih ingat KBPA? Misalnya di situ ada fa'ilun. Oh, ada. Maf'ul, Ya, berarti KBPP-nya, huruf pertama panjang, huruf kedua akar dua kata, kasroh, ya. KBPA. Itu kalau KBPA. Kalau KBPP biasanya kalau untuk pola fa'ala Pakai maf'ul. Ya. mas'ulun, Nah, gitu. Itu ciri dari pelaku aktifnya. maf'ul. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ciri kata benda, Ada alif lam, ada Ada tanwin, alif Bukan. lam, yang ada 7 mami. itu, yang 7 itu ada ingat, yang huruf jar. 7. Ya, 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 ada huruf kalau jar. ciri kata bendanya yang 7 itu ada alif Iya. lam, ada tanwin, Lam, ada ada tanwin, ada mamimu, huruf jar, ada huruf ada jar, mamimu, ada tak ada marbuto. mamimu. tak marbuto, Ya, atau termasuk kata benda kata majemuk, Murni. majemuk. atau Oke, murni. lanjut. Nah, kalau kata benda murni itu begini Bunda, kata benda Kata yang benda tidak nama, Tidak ada akar katanya. Ada akar yang kata. tidak ada akar Akar katanya. katanya. Akar kata. Ya. Termasuk juga boleh ditambahkan di situ Bunda KB nama. KB nama, ya, kata benda nama. Ya, jadi tolong di situ kata benda murni, koma, ada kata benda nama. Iya. Karena kata benda nama itu ada juga yang ada akar katanya, Bunda. Iya, Tapi iya. nggak usah dicari-cari. Kalau di situ ada kata kalau misalnya bunyinya Adam, nah, nanti nggak usah dicari kata Adama misalnya, nggak usah. Kita lanjut. Berikutnya, apakah dia berfungsi sebagai subjek atau objek? Kalau dia sebagai subjek, cirinya Dia apa, Bunda? domatin. Tanwin, Cirinya apa, Bunda? Harus doma. Harus doma artinya. Doma atau tanwin. domaten. Matain. Nah, Domaten. gitu, Bunda. Kalau objek, Patah atau patatin. Patai. nah, gitu. Ini sudah mengulang materi semua loh ini. Iya. Iya. Nah, sekarang apakah dia tunggal, ganda, ataupun jamak? Sama. Nah, pertanyaan saya, kalau dia subjek tunggal apa cirinya? Domaten. Domaten. Domatin aja. Jadi sebut aja gitu, Bunda. Oh, iya. Un. Ya, un. Nah, kalau objek tunggal, An. 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 nah, gitu. Sekarang kalau subjek ganda, Ani. Ani. nah gitu dia, ani. Belakangnya ani. Iya. Nah, Iya. kalau dia objek ganda, Aini. Ina. Aini. 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 Ya, Aini. patah, ya, terus Aini. patah. Ina. Nah, aini Patah. ada ya-nya. Ya, Aini. ya, Ya. aini. Sekarang lagi subjek jamak. Una. Una. Ya, doma, wau, nah, doma, Una. wau, nah, ya. Una. Nah, kalau objek jamak, Ina. Ina. oh, udah pinter-pinter ini ternyata. Dia muridnya Pak Joko. Udah lulus semuanya ini Bu Siswa.
Ah, Gurunya Biar Pak catatan Jo. Pak Joko. Tiga lupa loh, Pak. besok pagi harus sudah Pak, ada yang yang daftar hebat, Pak Jo. tampil ini. Masih Tinggal ada Pak Jo. catatan Pak Joko. Nah, berikutnya kita cari akar kata. Akar kata Bapak Ibu caranya sekali lagi buang huruf-huruf tambahannya. Ya. Kalau misalnya kata benda ada alif lam ya alif lamnya kita buang. Kalau dia jamak ada ya, ada nun atau wau dan nunnya kita buang. Kan gitu. Dan seterusnya. Kemudian pola kata kerja. Nah, pola kata kerja itu sesuai dengan materi kita kan ada pola fa'ala sampai tafa'ala. Fa'ala. Ya, tapi sering saya sampaikan kalau dia KBKK umumnya, ini sekali lagi umumnya, kalau KBKK umumnya polanya fa'ala. Kebanyakan polanya fa'ala. Itu Umumnya ya, kata. Nah. Baik, saya lanjutkan. Nah, pola kata bendanya. Nah, kalau untuk pola kata benda, Bunda, bisa ditambahkan di belakangnya. Ya. Jika jamak, pola kata benda, jika jamak, maka harus dilihat tunggalnya. Untuk pola kata benda, jika dia jamak, maka harus dilihat tunggalnya. Nah, kenapa harus dilihat tunggalnya? Begini Bapak Ibu, Bunda. Karena kalau jamak itu banyak yang irregular, yang tidak teratur. Oh, gitu. Tetapi kalau tunggal umumnya teratur sesuai dengan pola-pola yang sudah kita pelajari semua, Bunda. Saya ulangi. Untuk pola kata benda, kalau atau jika dia jamak, maka harus dilihat tunggalnya. Ya, kenapa dilihat tunggalnya? Karena kalau tunggalnya, maka dia akan berpola normal. Nah, dia normal seperti yang pernah kita pelajari. Oke? Seperti saya ambilkan contoh begini, Bunda. Saya ambilkan contoh misalnya ashabun. Ashabun. Tulis, Pak. Nanti kelihatan di sini. Ashabun. Ashabun. Subjek tunggal. Nah, kelihatannya tunggal kan, Bunda? Iya. Nah, padahal ini jamak. Oh, gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Akar katanya apa kira-kira, Bunda? Sohaba. Sohibah. Oke, sekarang kita lihat coba di kamus, Bunda. Halaman 212 Pak Joko. Wah, langsung. Berapa, Dek? 200. Berapa, Dek? Sohiba. 212. Namanya Wiro Sableng. Hafal Quran, Pak. Susah. Ternyata sohiba, bukan sohaba ya. Sohibah. Sohibah. Sohiba. Apa tuh, sahabat ya? Nah, coba sohiba. Bunda kan suka nyebut sohib. Sohib. Iya. Sahabat. Oke, baik. Sekarang coba lihat, Bunda. Kata sohiba udah ketemu sohiba? Bentar. Ya. Udah ketemu? Sohibah. Nah, sekarang Bunda lihat ke bawah. Lihat bawahnya. Bawahnya kata sohibah 1, 2, 3, 4, 5. Sahabat. Kata ashabun. Mana? Ashabu. 1, 2, 3, 4.
Ya, Halaman tunggalnya berapa? mak berarti 200 berapa, tunggalnya Bu? sohibah. 212 Tunggalnya Bunda. sohibah. Halaman Berarti tunggalnya 212. sohibah. Jamaknya Oh, itu. ashabun. Nah, sebentar ya. Oh, ashabun. Oh iya. Ya, ketemu? Iya, iya, Ketemu, Pak. ketemu. Ashabun sudah ketemu ashabun? Sudah, Iya. Ustaz. Kawan, Sudah. kawan, Nah, teman, sahabat ya. nah, pertanyaan saya, ashabun itu jamak apa tunggal? Jama. Jama. Jamak. Dari mana tahu jamak? Itu ada Ada tulisan. tanda jim di Tanda depannya. Ada tanda jim, ada di depannya ada huruf jim, Jim, ya. Jim. jamak itu. Ya. Berarti Sahabat. tinggalnya lihat depannya. Sohibah. Sohibun, bukan sohibah, Iya. sohibun. Sohibun. Ya. Sohibun. Kata benda ya. Sohibun. Sohibun. Ibun. Ashabun. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau sohibun bentuknya apa? Bentuknya KB. apa? Tunggal. Bukan. Bentuknya tunggal. Tunggal. Bentuknya ke KBPA. 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 So Sohib. panjang sonya so dan kasro. Sohibun. Sohibun. KBPA kan? Iya. Nah, sekarang coba Bunda lihat. Kalau ashabun KBPA-nya di mana kita bisa tahu itu KBPA? Iya. Oh. Inilah yang kita sebut irregular Irregular. jamak. Nah, gitu Bunda. Hmm. Padahal ashabun. Jadi kalau kita nanti menguraikan Bunda, kalau kita menguraikan, yang piket mana ini? Penghapus saya nggak ada. Tahunya apa dari Jembab aja. Halo, Mas. Lah. Mas Dilan nggak datang ya? Cabut tiketnya. Jadi kalau kita uraikan ashabun ini adalah KBPA. KBPA. Jamak ya. KBPA ini domaten. Iya. Bun. Ya, Iya. Subjek. Jamak. Terus Jamak. Oh gitu. Iya. Ya Allah. Iya, betul. Jadi KBPA subjeknya jamak ya. Gimana kita tahu ini KBPA ini? Karena ini jamak harus lihat tunggalnya. Iya, kalau ini baru KBPA. Subjek tunggal. Iya, makanya harus dilihat tunggalnya dulu. Itu pada umumnya dia normal. Ya, seperti di Sohibun. Oke, jelas sudah. Iya. Pelan-pelan, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bunda. Itu kata ashabun itu kan kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya apa? Apa, Pak? Ada tanwin. Tanwin di akhir. Apa? Jadi nanti penjelasannya kan begini catatan Bunda. Ciri kata benda, ciri KB-nya itu adalah tanwin. Domaten. Ya. Di KB-nya domaten. Ya. Ciri subjeknya Ciri Domaten juga, doma. Sekarang kalau ciri subjeknya, jadi ada kata subjek. Domaten juga. Ya, domaten juga. Ya, doma juga, doma. Ya. Doma. Ciri jamaknya. Apa? Ada panjang. panjang. Sesuai kamus. Di antara Sesuai kamus. huruf kedua dengan itu apa? Apa pertama? Sesuai kamus. Boleh sudah. Irregular. Berarti sesuai iya. kamus ya, Pak? Irregular. Kenapa? Karena nanti ada tunggalnya kan gitu. Jangan kamu Iya. tidak teratur. Boleh juga sesuai dengan kamus, oke, nggak masalah, boleh. Ya. Nah, Kalau itu kalau kita akan menguraikan kata benda. Nah, sekarang tunggal gandanya sudah, jamaknya sudah, akar katanya sudah tadi, akar katanya Sohibah. Polanya. Pola kata kerjanya apa ini? Fa'ala.
Fa'ala biasa. Kalau kata kerja fa'ala. Ya, dari mana tahu ini? Dari mana tahu? Sohibun. Sohibun. Iya. Fa'ala. Jadi fa'ilun. Nah, sekarang pola kata bendanya apa? Itu Fa'ilun. fa'ilun. Karena ini jamak, maka tulis dulu tunggalnya. Oh, gitu tunggal ya. dulu. Oh iya. Pola Fa'ilun. kata benda tunggal. Pola kata benda tunggal. Pola Pola kata kata benda kerja tunggal. kata Pola kata benda benda tunggalnya. tunggal. Fa'ilun. 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 Nah, pola kata benda jamaknya Af'alun. Af'alun. apa? Af'al. Af'alun. Ya. Af'alun. Alun. Artinya apa? Artinya Sahabat. sahabat-sahabat. Kawan. Kawan tadi kawan. Ya, atau kawan-kawan. Iya, kawan atau teman, sahabat. Bisa juga nanti artinya penghuni. Penghuni. Ashabul kahfi. Oh, jadi penghuni. Nah, Ustaz boleh diulang nggak itu Ashabun nar, ashabul kata jannah. kerjanya kalau Ustaz? ashabun jannah apa itu, Bunda? Sahabat surga. Penghuni PN. penghuni surga. Tentunya bukan sahabat surga, penghuni. Penghuni Di surga. Oh, Penghuni. gitu. Penghuni surga. Ashabul jannah. Dia diartikan penduduk. Penduduk. Ya, Penduduk ya. surga. Diartikan penduduk. Oh, penduduk surga ya. Iya. Penghuni Penduduk. surga, penduduk surga kayaknya asing ya. Ustaz boleh diulang kata kerja, pola kata kerjanya fa'ala itu dari Oke, sebentar. Oke. Ini pola kata kerjanya. Oh, ini belum tulis ya. Pola kata kerja. Fa'ala. Dari mana kita tahu fa'ala? Iya Ustaz. Dari ini, Bunda. Sohibun. Ini kan pola fa'ala ini, Bunda. Sohibun itu kan pola fa'ala. Pola fa'ala pada KBPA. Panjang Yes. pertama. Iya. Ya, Oh, pola gitu. fa'ala pada KBP. Akar Betul. Maka pola kata bendanya kan fa'ilun, betul? Oh gitu. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Nah, sekarang pola jamaknya af'alun. Kalau pola itunya dari kata jamaknya aja ya Pak, dilihat ya. Apanya? Af'alun enggak menentukan. Oh iya itu iya. pola. Jadi kalau Dari- untuk katanya. pola jamaknya ikutin harkatnya Enggak. saja, Bunda. Iya. Ya. Jadi Ikutin harkatnya saja. af'alun ya. Ya, betul. Oke, saya hapus ya biar gak ganggu. Saya hapus ya, Bunda. Ustaz. Tadi artinya yang itu ditambah ya Pak. Tadi kan bisa kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat atau penghuni atau penduduk ya Pak. Jadi saya tidak mesti ditambah, Bunda. Nanti maknanya kalau misalnya Bisa. dalam menyusun kalimat, Oh gitu. Bisa penghuni, bisa ya penduduk. bisa penghuni, bisa penduduk. Misalnya tadi ada ashabun nar. Ya, Masa ya sahabat-sahabat neraka kan nggak enak juga. Akan lebih pas mungkin penduduk Penghuni. neraka atau penghuni neraka kan gitu. Iya, Ustaz Pak. sekali lagi Ustaz. Itu berarti kita tahu dulu apanya pola Tunggal. kata benda pelaku aktifnya, baru kita tahu pola kata kerjanya. Ya. Jadi awalnya begini, Bunda. Awalnya akar kata dulu. Iya. Tapi kan pertama kita sudah tahu ini kata benda karena ada Iya. unnya itu kan. Ada ya. Kemudian lihat akar katanya. Akar katanya tadi sudah tahu bahwa sohibah. Sohibah. Kemudian kita lihat di bawah akar kata itu kan ada banyak kata benda di situ, Bunda. Ya. Nah, cari kata sohibun. Ada nggak di sana? Iya. Kemudian ternyata ada sohibun itu tunggalnya, jamaknya ashabun. Ada di situ. Baru kita tahu dia
pola kata kerjanya apa ya Ustaz? Ya, setelah kita tahu tunggalnya sohibun, oh ini KBPA. Oh BPA. ini fa'ala. Loh kok menjadi ashabun? Karena ini Irregular. tidak teratur. Nah, kalau normalnya Bunda, sebentar ya, kita bicara normalnya ini. Misalnya sohibun ini kan tunggal. Iya. Nah, gandanya apa kalau normal? Sohibuna. 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 Ganda. Oh, ganda. Oh, karena sohibani. Sohibani. Hibani. Kalau jamaknya? Kalau normalnya. Sohibuna. Tetapi Bunda mungkin sampai kiamat nggak ketemu kata sohibuna, nggak ada. Iya. Itu. Jadi Irregular. kembali lagi yang Irregular. itu langkahnya ya Pak, kata Iya, betul. terus akar kata. Nah, jadi Bunda, setelah kita nanti ke ayat, pokoknya ada aja yang baru, Bunda. Iya, pasti. Ya, nggak akan selesai. Itulah ilmu Allah. Ternyata memang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi makin Makin kesini makin nggak ngerti. Makin bingung. Jangan bingung. Kan nggak boleh Jangan bingung. Penasaran ya Pak? Makin Makin penasaran. takut yang belum mengerti. Pak Joko, Jangan bingung. Pak Joko itu dipanggil Bu Eli. Ya. KBPP-nya lagi tolong Pak. Ya belum Bu, sabar. Sabar. Apa? KBPP katanya, KBPP-nya tolong Ustaz. diterangin sabar. seperti ini. Oh, kalau KPPP nanti aja Bunda, ini kita belum ketemu nanti. Ini kan Belum kebetulan ketemu, ini. Bu. Nanti Terima aja. kasih. Ya, nanti pasti kita ya. terangkan Bunda. Ya. Bu, sabar. Ya, tenang saja Bunda. Oke. Yang lain cukup? Lanjut. Ini sekedar contoh saja tadi Bunda ya. Ya. Sekedar contoh karena kita akan menjelaskan apabila itu kata benda. Ya, sekarang nomor 5 Bunda Yana. Nomor 5, bila terdapat huruf bermakna kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut sebagai hafalan kita. Nah, jadi kalau huruf bermakna kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung itu harus dihafalin saja Bunda. Karena itu hafal. Lanjut. Nomor 6 Bunda. Uraikan arti kata berkata. Ya, terus susun. 7, susun arti secara keseluruhan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Ya, setelah kita uraikan per kata, maka nanti tugas kita yang terakhir kita susun dengan tentunya tata bahasa Indonesia yang baku. Ya, dan untuk ini, untuk tata bahasa Indonesia ini bisa jadi masing-masing punya style, Bunda. Nah, punya gaya. Bisa beda-beda. Tapi yang penting maknanya sama. Yang penting nanti maknanya sama. Oke, cukup ya Bunda? Karena biasanya kalau menyusun kalimat dengan bahasa Indonesia itu juga bisa dipengaruhi bahasa daerahnya. Ya. Bisa saja dipengaruhi dengan bahasa daerahnya. Bahasa utara. Nah, untuk itu, ya, apalagi ini bahasa Al-Quran, Bunda. Ini tinggi sekali. Tinggi sekali, sastranya sangat tinggi. Nah, maka nanti dalam menerjemahkan, ya, tidak usah terlalu kaku Bapak Ibu. Karena kita menerjemahkan berdasarkan gramatikal, bukan mentafsirkan.
bukan menafsirkan. Kalau tafsir itu sudah ada ahlinya, Bunda. Kita jangan menafsirkan, karena kalau tafsir kita harus tahu asbabun nuzulnya, harus tahu. Kemudian sifat-sifat huruf sendiri harus tahu. Jadi memang itu tidak mudah, itu tingkatannya sudah lebih tinggi lagi. Kita belajarnya di sini adalah belajar secara gramatikal, menguraikan huruf per huruf. Sehingga nanti di dalam menerjemahkan, ya, kita tidak usah terlalu kaku, kita ikutin saja secara gramatikalnya kira-kira seperti apa. Nah, kalau toh misalnya Bunda ragu, boleh nanti setelah itu kita ngelirik-ngelirik dari terjemahan Depak, nggak masalah. Kira-kira latihan saya ini cocok nggak ya, kan gitu. Oke, baik. Pak Joko boleh tanya ya? Ya, Bunda. Ya, yang nomor 7 ini sering kata kum itu diartikan kamu ya. Padahal itu kan secara gramatikal kalian ya. Itu yang suka bingung saya. Ya, kalau di terjemahan betul, Bunda. Ya, seperti kata kum, seperti kata ka, itu dia menggunakan kata kamu semua itu. Atau ya, jadi untuk membedakan tunggal jamaknya itu kalau di terjemahan di Depak itu memang kadang-kadang dia tidak memenuhi kaidah dari Gramatik. kata itu gramatikal itu sendiri, betul. Betul. Jadi bingung kita ya. Berarti padahal kalau kalian kan banyak, kalau betul, kamu kan betul sekali, Bunda. gitu. Betul Ya. sekali, betul sekali. Ya, itulah pentingnya kita tahu belajar gramatikal di sini, Bunda. Ya, jadi kita bisa akan lebih jelas, lebih dalam kita mengetahui dari arti dari ayat tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Ya, betul, Bunda. Apa supaya tidak mengganggu? Mari kita siap-siap menguraikan. Kita bisa aja dimatikan dulu. Rekamannya bisa di stop aja. Ih, kemana tadi ya? Nggak usah direkam ini karena kita akan menguraikan ayat. Baik, Bunda, kita lanjutkan. Saya minta tolong untuk dibacakan ayatnya kepada Bunda. Siapa yang siap bacakan? Coba Bunda. Bunda Nurleli, coba baca Bunda. Bunda Nur. Bacakan ayat yang saya tulis di depan, kelihatan? Oh, ya. Silakan Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Wa may ya'tillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah lahu wa tadda wa nggak jelas nih, lahu wa yuhaddahumu datayad khilhuma khilmunarong khalidal Khalidan fiha walamud lamu Muhin. Itu kurang kasrohnya Pak ya? ada bumuhi. Muhin. Saya Itu dari Al-Quran Pak langsung. surat apa ayat berapa ya? Anissa ayat 14. 14. Pak dari Al-Quran
Pak diulang dari 4, Al-Quran. 14. Oh ya, 4, 14. Ya, Bunda, Bapak Ibu, bacanya lihat di Al-Qur'annya saja, jangan lihat di papan Iya. tulis saya, mungkin nggak jelas Iya, tulisannya. enggak jelas. Ya, enggak Ya. jelas. Saya ulang Pak dari Al-Quran. Ya, silakan. Hah? Silakan. Ya, iya. Ayat 15. 14. 14. Surat 4 ayat 14. Paling bawah. Ya'tillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narong khalidan Naron nggak boleh dengung. Naron Walau- khalidan. walau Naron. Ya sillah wa rasulahu wa naran Naron khalidan izhar itu. Gantian. pun Izhar situ naron. naronnya salah. Oke, cukup ya Bunda ya. Cukup Bunda. Coba ganti, coba Bunda. Bunda Saya Pak Meka. Joko. Bunda Fitra. Udah Eva lah. Bu Eva aja. Silakan. Valina Bu. Ya. Udah Eva Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Sadaqallahul azim. Masyaallah, Subhanallah. suaranya Enaknya. enaknya. Ini tiap hari suruh baca Al-Qur'an dulu nih. Lah ustazah dia Pak Ustaz. Iya. Iya, betul. Ya kalau enak bacaannya benar, enak kan enak juga didengerin gitu Bunda. Iya. Baik Bapak Ibu, kalau untuk baca saya sendiri memang juga nggak bagus Bapak Ibu. Ya, baik. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu, yang bacaannya nggak bagus kaitan dengan gramatikal tetap jangan sampai nanti bacaan saya nggak bagus, kemudian nggak usah belajar gramatikal, jangan. Ya, nah kalau tidak bagus bacaannya Bapak Ibu Bunda bergabung saja ikut ke Tahsin. tahsin. Ya. Ada kalau tidak bisa pagi ikutnya malam, nggak bisa malam ikutnya siang. Siang mulai jam 1 kan ada juga Bunda. Nanti pada zuhur. Ya, pada zuhur itu juga ada. Silakan cari waktu. Senin, Rabu, Kamis. Nanti setelah bergabung minta didaftar supaya nanti dikasih ayat untuk giliran membacanya. Saya juga sudah pernah ikut Bunda, ada 1/2 tahun, tapi karena dikasih tugas ngajar pagi jadi nggak bisa ikut. Ya, kalau saya ikut nanti nggak ngajar ibu Bunda semua ini. Jangan Pak, nggak usah Pak. Ya. Kok nggak usah? Pinter-pinter aja Pak. Mau ikut malamnya udah lebih full lagi saya, udah nggak ada waktu. Ternyata. Oke, Baca baik. sendiri aja ya Pak Baik. Ustaz. Ya, belajar sendiri akhirnya yang dengerin apa itu kaset, dengerin apa? Iya, dari YouTube Ustaz. Betul ngikutin dari YouTube aja. Baik itu untuk latihan membaca yang baik, benar. Baik, Bunda, kita lanjutkan. Ya. Sekarang saya minta kepada Bunda Ati. Ya, apa tuh Pak? Nah, tugasnya menggal. Kan urutannya menggal kan sudah ditulis? Ya. Iya. Menggal dulu. sudah, yuk. dulu. Ya. Ya. Penggalan pertama wa. Ya, terus. Iya Pak. Terus kedua man. Ya di yang ketiga. Yasi. Ya. Ya, oh ya ya Si buat si. Yasi. Iya ya si. Terus yang keempat Allah. Allah, terus. Yang kelima
Warosu Wah, Wah, wa dulu iya, wa wah terpisah. Ah, ya wah. Rasulahu Rasula ya. Iya, Rasulullah. betul. Iya, KBM. Sendiri. Terus itu KBM langsung ya Pak. Wah. Rasulah Iya, KBM ya. kan kata ya ganti, KBM. Rasulahu. kata benda dan kata ganti kan. Wah Iya, lagi, Pak. wah lagi. Nah, terus lanjut. Rasulahu Rasulahu. ya Rasulahu terus wa Wah, saya garis. Mm-mm. ya ya ta'aza ya Ya ta'ada. ada Ya. ya ta'ada Ya, Oke, terus. ya. terus Dan hududa. hudud tar Hududahu. dulu Pak hududahu Hududahu. Ah, kudu Ya. dahu. Terus. yes yadkhilhu Yud. Atau yud. Yudakhil. 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 yadkhilhu Yud. ya Yudhil. oh ini kalau ini dipisah ya Pak yudkhil Ya kan kata kerja berarti. oh ya Ah, terus ini. bukan kata benda ya Ya, terus. Mm-mm. itu naron Naron. Naron. naron ya Terus lanjut. kita benda lagi holidan Holidan. ya Olidan. Holidan. holidan ya Terus lanjut. terus fi Fi. ha Ah, terus. wa Ya. Wah. la la ya Terus. Ya betul. Ya betul. hu Terus. azabun Azabun. Hino. muhinun Muhinun. Azab. ya Nanti kalau kita Penggalan. lihat, ini ada berapa? ya Satu. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 20 penggalan. 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 ya 19 bukan 19 ya. 20. 19 coba 1 2 2, 3, 3 4, 5, 6, oh waknya nih iya ya 20 8, waknya Ya. 20. 20 11, 12, 13, 14, 15, 16. 3 4 5 6 7 ya Ya, 20. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ya, tolong ya yang 20 penggalanya 20. tidak sama dengan di depan atau sama dengan 20, itu berarti ada yang Sama, aku sama. ya. 20 Nah, Bapak Ibu Bunda, kalau kita sudah bisa menggal-menggal begini, sebetulnya kita sudah bisa 60% bisa mengartikan nanti. Dan 60% bisa mengartikan. oh ini dia Ada yang mau bertanya sampai di sini? Dari penggalannya? tunggu tanya apa ya tadi Kuaman ya. Penggalan pertanyaan saya coba. Bunda Ati. iya Mbak Kenapa itu yudhilhu itu dipisah sementara tadi yang hududahu nggak Hududahu. dipisahnya? karena itu bukan kata benda Pak Yang mana yang bukan? yudhil tadi Penggalan 10 karena penggalan Iya. 10 itu bukan kata kata benda. kerja Ya, Iya. karena kata kerja. iya Siapa lagi yang mau penggalan bertanya? ke-6 itu Rasulahu. Kenapa nggak dipenggal hu-nya, Ustaz? Kenapa itu Bu Ati? nah, itu kan kata benda murni ya nama ya Pak Rasul Bukan kata benda. Ya betul. kata benda saja kata benda karena iya itu iya Rasulnya itu. Rasulahu itu kan kata benda. Kata benda majemuk. Kata benda Ya, majemuk. Jadi Milik. unya itu nanti Milik. sebagai pemilik. Jadi kalau Ya, pemilik kata nggak ganti dipenggal milik. ya Ustaz. Ya, tidak. Kalau kata benda, depannya kata kata benda. benda, depannya kata benda, Tidak. maka kata ganti itu tidak dipisah, Bunda. iya Oh. Rasul kata benda. gantinya tidak Rasul. dipisah. iya itu kan Rasul harusnya kata, lan ya, kata Pak. benda nama. Rasul. Kata benda nama. Oh Kata iya benda iya. nama. ya itu iya. karena Oh berarti kata karena- benda tidak dipisah ya. bukan itu harusnya lan ya Pak
Harusnya kan itu karena ketemu apa bergabung dengan kata Ya, karena- ganti jadi tanwinnya bermajemuk apa? dengan kata ganti menjadi Jadi begini, nanti Rasulahu itu kan KBM, Bunda. Iya. itu Syarat KBM ingat, kata benda pertama tidak Pertama boleh tidak ada ada tanwin, Tanwin tidak dan boleh alif dan ada alif, tanwin tidak boleh dan tanwin. alif lam. Kan gitu kan nggak Iya, ada itu iya, tanwinnya. iya. ya. Nah, kemudian kata kedua itu bisa Kata benda atau kata ganti. Kata ganti Nah, atau karena kata hu ini kasroh. ikuti kata ganti, Rasulahu kata ganti. Udah sampai di sini ada lagi? Ya, sudah. Nah, jadi dari penggalan ini pertanyaan saya sekarang. Saya minta dijawab oleh Bunda Tita. Ada Bunda Tita? Ada, Ustaz. Ada. Ya, ini ngumpet aja Bunda Tita nggak kelihatan. Enggak, dari tadi enggak ngumpet. Bunda Tita, Ya, pertanyaan saya yang penggalan 1920. kenapa? Itu kan dua-duanya kata benda kan? Iya, betul. Kenapa nggak digabung saja? Oh, dua-duanya. Iya, kenapa nggak digabung? Ada Jadi enggak, karena beda artinya, Pak Ustadz. Nah, bukan masalah beda Bukan. artinya, Bunda. Ada tanwin. Oh, Ada tanwinnya. Ada tanwin. ada tanwinnya ya. Karena benda pertama ada benda tanwin. pertama, Tanwin. kata benda pertama ada Ya, tanwin. kata benda pertama ada tanwin, kata benda keduanya tidak berharkat kasroh. Iya, harusnya Karena berharkat kalau lam syarat juga, KBM atau kan tidak kalau ada digabung kan harus kasroh yang belakang. kasroh, iya. Oke? Ya, harus kasroh Ya. kalau KBM. Ya, masih ingat ya Bunda ya? Iya. Nah, Insya Allah. Insya Allah ya. insyaallah. Oke. Sekarang kita uraikan. Iya. Ini udah di rekamannya udah ditutup? Belum. Nah, ditutup saja Bunda. Oke. Nggak usah. Kita menguraikan ini panjang nanti. Nah. Oke.